Pernahkah kamu berdiri di hadapan gunung Tangkuban Perahu dan bertanya dalam hati, mengapa gunung ini tidak menjulang rapi seperti gunung lainnya, melainkan terbuka, seolah pernah terbalik oleh amarah besar? Masyarakat Sunda percaya, bentuk gunung ini bukan kebetulan. Ia adalah sisa dari sebuah kisah lama, tentang ibu dan anak, tentang cinta yang salah arah, dan tentang murka yang mengubah alam selamanya. Inilah legenda Sangkuriang, sebuah cerita yang telah diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Selamat datang di Gard Bercerita. Pada zaman dahulu, di tanah yang kini kita kenal sebagai Jawa Barat, hiduplah seorang perempuan bernama Dayang Sumbi. Ia adalah seorang putri raja yang terkenal karena kecantikannya yang luar biasa. Namun, Dayang Sumbi memilih jalan hidup yang berbeda. Bosan dengan hiruk-pikuk kehidupan istana dan para pangeran yang terus mengejarnya, ia memohon izin kepada ayahnya untuk menyendiri. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana di tengah hutan lebat, menenun kain dengan tekun, dan menjalani hidup dalam kesunyian. Hari-harinya berlalu dalam keheningan yang dalam, hanya ditemani suara angin yang berdesir di antara pepohonan dan kicau burung di kejauhan. Tak ada tawa anak kecil, tak ada suara keluarga yang menghangatkan hati. Kesepian itu perlahan berubah menjadi sebuah doa yang tulus. Setiap malam, Dayang Sumbi menatap langit yang bertabur bintang, berharap para dewa di kahyangan mendengar keinginan terbesarnya. Ia hanya menginginkan satu hal, seorang anak yang akan menemaninya. Suatu hari, saat sedang asyik menenun, alat pintalnya jatuh dan menggelinding jauh ke bawah bukit. Dayang Sumbi merasa sangat malas untuk mengambilnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun bersumpah, siapapun yang bisa mengambilkan alat tenunku, jika ia seorang laki-laki, akan kujadikan suami. Jika ia seorang perempuan, akan kujadikan saudara. Tak disangka, seekor anjing besar datang membawa alat tenun itu kepadanya. Anjing itu bernama Tumang. Dayang Sumbi terkejut, namun ia adalah seorang putri yang memegang teguh sumpahnya. Ternyata, Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah titisan dewa yang dikutuk turun ke bumi dalam wujud seekor anjing. Tumang cerdas, setia, dan memiliki jiwa yang luhur. Karena sumpahnya, Dayang Sumbi pun hidup bersama Tumang. Dari pertemuan itulah, Dayang Sumbi mengandung. Waktu berlalu, lahirlah seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan, yang diberi nama Sangkuriang. Namun, satu hal penting dirahasiakan darinya. Sangkuriang tidak pernah tahu bahwa Tumang, anjing yang selalu menemaninya bermain dan berburu, sebenarnya adalah ayahnya. Bagi Sangkuriang, Tumang hanyalah hewan peliharaan yang sangat setia. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat, lincah, dan mahir berburu. Namun, ia juga memiliki sifat keras kepala dan mudah sekali marah. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Ia pun menyuruh Sangkuriang pergi berburu ke hutan. Tumang, seperti biasa, diperintahkan untuk menemaninya. Mereka masuk jauh ke dalam hutan, namun sepanjang hari itu, tak seekor pun rusa menampakkan diri. Hari mulai gelap, dan Sangkuriang semakin frustrasi. Amarah mulai menguasai dirinya. Dalam kemarahannya yang memuncak, ia menyalahkan Tumang yang dianggapnya tidak becus membantu. Dengan kalap, Sangkuriang melepaskan anak panahnya, bukan ke arah buruan, melainkan ke arah Tumang. Sang anjing setia itu pun tewas seketika. Tanpa rasa bersalah, Sangkuriang mengambil hati Tumang, lalu membawanya pulang sebagai bukti perburuan untuk ibunya. Dayang Sumbi sangat senang melihat anaknya pulang membawa hasil. Ia segera memasak hati itu dan menyantapnya. Setelah makan, ia iseng bertanya di mana Tumang. Dengan entengnya Sangkuriang menjawab bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Saat Dayang Sumbi mendengar kebenarannya, dunianya seakan runtuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Dengan amarah dan kesedihan yang tak tertahankan, ia mengambil centong nasi dari kayu dan memukul kepala Sangkuriang dengan keras hingga meninggalkan bekas luka yang dalam. Merasa sakit hati dan diusir, Sangkuriang pun pergi. Ia meninggalkan hutan, meninggalkan ibunya, dan memulai pengembaraan panjang ke negeri yang jauh, tanpa tujuan yang pasti. Sementara itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa tanpa henti memohon ampunan. Para dewa mendengar penyesalannya dan memberinya sebuah anugerah, kecantikan abadi dan keabadian, agar ia bisa menunggu anaknya yang mungkin tak akan pernah kembali. Tahun demi tahun berlalu. Puluhan tahun kemudian, Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pria yang sangat gagah, tampan, dan sakti mandraguna berkat pengembaraannya. Suatu ketika,
Takdir membawanya kembali ke hutan tempat kelahirannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan yang luar biasa cantik, yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan abadi Dayang Sumbi, Sang Kuryang langsung jatuh cinta, tanpa menyadari bahwa perempuan itu adalah ibunya sendiri. Dayang Sumbi pun merasakan hal yang sama, terpesona oleh kegagahan pemuda asing itu. Mereka pun menjalin hubungan dan merencanakan pernikahan. Hingga suatu hari, saat Sang Kuryang sedang berbaring di pangkuan Dayang Sumbi, ia tak sengaja melihat sebuah bekas luka yang sangat familiar di kepala Sang Kuryang. Seketika itu juga, Dayang Sumbi sadar, pemuda gagah yang akan dinikahinya ini adalah anaknya sendiri. Sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana cara Dayang Sumbi menggagalkan pernikahan terlarang ini, dan bagaimana kemarahan Sang Kuryang pada akhirnya menciptakan sebuah gunung. Jika kamu menikmati kisah legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa like dan subscribe Gard Bercerita, karena di bagian selanjutnya, kisah ini akan berakhir dengan amarah yang mengubah alam selamanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo sahabat Gard Bercerita, selamat datang kembali di channel kita. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Sang Kuryang yang terusir sejak kecil bertemu kembali dengan ibunya, Dayang Sumbi, dan jatuh cinta tanpa mengetahui identitas aslinya. Dayang Sumbi yang mengenali putranya dari bekas luka di kepala, tentu saja menolak lamaran itu. Tapi Sang Kuryang yang dibutakan oleh cinta terus mendesak. Akhirnya, untuk menghindari pernikahan terlarang ini, Dayang Sumbi mengajukan dua syarat yang mustahil. Syarat yang ia yakini tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh manusia biasa manapun. Ia berkata, "Baiklah, Sang Kuryang, aku akan menerima lamaranmu, tapi ada dua hal yang harus kau penuhi. Pertama, bendunglah aliran sungai Citarum dan buatlah sebuah danau yang sangat luas. Kedua, buatkan aku sebuah perahu besar yang bisa kita gunakan untuk berlayar di danau itu. Semua ini harus kau selesaikan hanya dalam waktu 1 malam, sebelum fajar menyingsing." Mendengar syarat itu, Sang Kuryang tidak gentar sama sekali. Dengan kesaktian luar biasa yang ia miliki, ia menyanggupi tantangan tersebut. Ia merasa yakin bisa menyelesaikannya tepat waktu. Malam itu, tepat saat bulan mulai naik, Sang Kuryang memulai pekerjaannya. Ia memanggil bala bantuan dari dunia lain. Ribuan jin dan makhluk gaib datang membantunya. Mereka bekerja dengan kecepatan kilat, menebang pohon-pohon raksasa dan menumpuk bebatuan besar untuk membendung sungai. Pohon-pohon terbesar di hutan ia tebang untuk dijadikan bahan utama perahunya. Sisa-sisa tunggul pohon itu, konon, kini menjadi kawasan yang kita kenal sebagai Bukit Tunggul. Sementara itu, tumpukan ranting dan dahan hasil penebangan pohon itu ditumpuk di sebelah timur, yang kemudian menurut cerita menjadi Gunung Burangrang. Dengan kekuatan gaibnya, Sang Kuryang dan para pembantunya bekerja tanpa henti. Sungai Citarum perlahan terbendung, dan air mulai menggenang, membentuk danau yang sangat luas. Di sisi lain, kerangka perahu besar yang megah pun mulai terbentuk. Dari kejauhan, Dayang Sumbi mengamati pekerjaan Sang Kuryang dengan hati yang gelisah. Ia tidak menyangka Sang Kuryang memiliki kekuatan sebesar itu. Malam baru berjalan separuh, tapi danau sudah hampir terisi penuh dan perahu pun hampir selesai. Kepanikan mulai melandanya. Jika ini terus berlanjut, pernikahan yang paling ia takuti akan benar-benar terjadi. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Dengan cepat, Dayang Sumbi berlari ke tempat penyimpanan kain tenunnya. Ia mengambil selembar kain sutra berwarna putih yang sangat besar, hasil tenunannya sendiri. Dalam legenda, kain ini disebut Bourarang. Ia lalu naik ke sebuah bukit di timur dan membentangkan kain sutra itu. Seketika, kain itu memancarkan cahaya terang kemerahan, seolah-olah fajar telah tiba dan matahari akan segera terbit. Tidak cukup sampai di situ, Dayang Sumbi juga membangunkan para perempuan di desa untuk menumbuk padi. Suara alu dan lesung yang bertalu-talu membuat ayam-ayam jantan terbangun dan mulai berkokok, menyambut datangnya pagi yang palsu. Para makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang terkejut mendengar ayam berkokok dan melihat semburat cahaya di ufuk timur. Mereka mengira fajar benar-benar telah datang. Karena takut terbakar oleh sinar matahari, mereka semua lari tunggang langgang, meninggalkan pekerjaan mereka yang tinggal sedikit lagi selesai. Mereka menghilang kembali ke alamnya, meninggalkan Sang Kuryang seorang diri. Sang Kuryang sangat terkejut melihat para pembantunya pergi begitu saja. Ia menatap ke danau yang hampir penuh dan perahu yang hanya butuh sentuhan akhir. Ia tahu, ia telah gagal. Waktu telah habis.
Kemarahan yang luar biasa meluap dalam dirinya. Ia merasa telah dicurangi. Dengan sisa tenaga dan amarah yang memuncak, ia melampiaskan kekesalannya pada perahu yang hampir jadi itu. Dengan sekali tendangan, perahu raksasa itu melayang jauh dan jatuh dalam posisi terbalik. Perahu terbalik itulah yang menurut legenda kemudian berubah menjadi sebuah gunung. Gunung yang kita kenal sekarang dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya memang perahu terbalik. Sang Kuryang belum puas. Dalam amarahnya, ia juga menjebol bendungan yang telah ia buat dengan susah payah. Air danau pun surut dan mengering, menyisakan dataran luas yang kini kita kenal sebagai Kota Bandung. Menurut cerita, air danau itu mengalir ke arah timur dan membentuk Situ Aksan. Sang Kuryang yang gagal dan marah terus mengejar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun berlari menghindar dan konon berubah menjadi bunga jaksi. Sang Kuryang yang tak berhasil menemukannya akhirnya menghilang ke alam gaib. Itulah akhir dari kisah Sang Kuryang, sebuah legenda yang begitu melekat dengan Tatar Sunda. Sebuah cerita tentang cinta terlarang, kesaktian, tipu daya, dan amarah yang melahirkan sebuah gunung. Namun, pertanyaan yang menarik adalah, apakah legenda Sang Kuryang ini murni sebuah cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun? Ataukah ini merupakan sebuah simbol, sebuah cara masyarakat kuno untuk merekam dan menjelaskan peristiwa alam dahsyat yang benar-benar pernah terjadi di masa lalu? Beberapa ahli geologi berpendapat bahwa dataran tinggi Bandung dulunya memang merupakan sebuah danau purba raksasa, yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Danau ini terbentuk akibat letusan Gunung Sunda Purba yang membendung aliran Sungai Citarum. Gunung Tangkuban Perahu sendiri merupakan gunung api aktif yang lahir dari sisa-sisa letusan Gunung Sunda tersebut. Apakah mungkin legenda Sang Kuryang adalah memori kolektif nenek moyang kita tentang peristiwa geologis ini? Di mana Sang Kuryang adalah simbol dari kekuatan alam yang dahsyat, dan Dayang Sumbi adalah simbol dari alam itu sendiri. Bagaimana menurut kamu, sahabat? Apakah kamu lebih percaya ini hanya sebuah dongeng pengantar tidur? Ataukah sebuah catatan sejarah alam yang dibalut dalam narasi mistis? Aku sangat ingin mendengar pendapat kalian. Tuliskan pemikiranmu di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita berdiskusi dan menggali lebih dalam makna di balik cerita-cerita Nusantara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu agar cerita-cerita hebat dari Nusantara bisa terus hidup dan menginspirasi kita semua. Aku Gard bercerita, sampai jumpa di kisah-kisah menakjubkan berikutnya. Tetap cintai budaya kita.